Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat iDream. Gimana kabarnya? Semoga sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, kali ini kita kembali lagi bertemu dalam program Manis Majelis Iman dan Islam. Tentunya membahas kitab Riyadhus Shalihin bersama Ustadz Abdullah Hadir. Dan alhamdulillah juga Ustadz telah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Kali ini kita akan membahas apa nih Ustadz? Bab apa di kitab Riyadhus Bab Shalihin? namanya bab kathrotu, bab tentang banyaknya kathroti turukil khair. Banyaknya atau beragamnya jalan-jalan kebaikan. Artinya amal kebaikan itu bukan cuma satu dua, tapi sangat beragam. Oke. Sangat banyak. Kita akan bahas tema terkait beragamnya jalan amal-amal kebaikan ya Ustadz ya. Iya. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami lewat website ya di www.idreamradio.id. Juga Anda bisa mendengarkan kami di Android ya melalui aplikasi iDream Radio dan yang Anda bisa dapat download di Play Store. Dan juga jangan lupa follow beberapa akun sosial media kami, ada Twitter di @idreamradio1044 dan juga ada Instagram iDreamRadio. Baik, langsung aja. Ini pembahasan terkait beragamnya jalan kebaikan ya Ustaz ya, sama Ustaz Abdullah Haidar. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program Manis kali ini dan kita tetap akan melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita sekarang masuk pada bab fi bayani kathroti turukil khair. Bab yang menjelaskan tentang banyaknya, atau boleh kita bilang juga tadi beragam jalan-jalan kebaikan. Artinya jangan sampai seorang merasa bahwa jalan-jalan kebaikan cuma satu atau terbatas pada hal-hal tertentu. Tapi banyak sekali ya, sebanyak ya berbagai macam ragam kehidupan kita. Di sana ada peluang-peluang kita untuk berbuat baik. Ya. Kita baca beberapa hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Ya. Jadi yusbihu pada setiap pagi ala kulli sulama ya, harus atau wajib bagi setiap persendian ala min ahadikum yang ada pada kalian sedekah, itu harus ada sedekahnya. Di persendian dalam tubuh kita berapa nih? Berapa Wajan? Banyak nggak? Banyak. Ya banyak lah ya. Ya, ada yang mengatakan 360 dan semacamnya. ya jari kita, tangan kita, kepala kita, lutut kita, pinggang kita, leher kita, itu semua persendian. Ya, bayangkan kalau seandainya persendian kita nggak berfungsi, ya, nggak usah repot-repot, jari kita saja nggak bisa kita kepalkan, ya, itu sudah problem berat. Maka sebagai bentuk dari rasa syukur atas nikmat Allah yang sangat besar itu mesti kita sedekahkan. Ya. Kita sedekahkan persendian-persendian tersebut. Tapi tentu saja ketika misalnya kita berbicara sedekah hanya sebatas katakanlah uang begitu, materi, tentu orang akan berpikir bagaimana saya bisa bersedekah setiap hari untuk persendian saya. Ya. Dengan misalnya uang sebanyak persendian tersebut tentu akan terasa berat. Ya. Maka Rasulullah katakan fakullu tasbihatin shadaqah. Ya. Shadaqah tidak mesti bentuknya seseorang mengeluarkan sejumlah harta.
ya. Tapi tasbih kata Rasulullah ketika kita membaca tasbih subhanallah atau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap tahmid ya ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap ucapan tahlil, apa ucapan tahlil? La ilaha illallah adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah, dan setiap ucapan takbir adalah sedekah. Ya. Juga sering digabungkan ucapan dengan satu kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baik. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Amar ma'ruf juga sedekah. Ya, kita memerintahkan orang, mengajak orang pada kebaikan, ya, pada jalan-jalan kesolehan, sedekah. Ya, wa nahyan 'anil munkar. Ada teman kita malas sholat, kita ingatkan. Ada teman kita, lingkungan kita misalnya mabuk-mabukan, kita ingatkan, kita larang. Itu nahyil munkar. Itu sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Dan itu dapat juga diganti atau diwujudkan ya dengan melakukan 2 rakaat yang dia lakukan pada waktu duha, yaitu salat duha. Rawahu Muslim. Jadi hadis ini dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bayani kathrati turukil khair, untuk menjelaskan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Kita baca lagi satu hadis juga dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Dia meriwayatkan anna nasan qalu, orang-orang berkata. Jadi ada sejumlah orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia menyampaikan apa kalau bahasa sekarang ini aspirasinya, menyampaikan keinginannya. Ya, unek-uneknya lah kalau mau kita katakan demikian. Apa yang dia katakan? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Ini, wahai Rasulullah, ahlud dusur, dusur jamak dari dasr. Dasr itu harta. Ahlud dusur orang yang punya banyak harta. Ini, maksudnya adalah orang-orang kaya. Ya, orang-orang kaya telah pergi bil ujur membawa pahala yang banyak. Ya. Jadi ini boleh dikatakan mereka yang tidak mampu datang sama Rasulullah. Ya. Kalau kita umumnya kalau tidak mampu secara ekonomi, biasanya kalau datang aspirasinya apa yang mau disampaikan? Soal apa kira-kira? Soal materi biasanya. Soal ekonomi kan? Kalau para sahabat tidak, mereka miskin, ya, mereka tidak punya uang. Tapi yang mereka permasalahkan bukan masalah uang, tapi masalah pahala. Ya. Jadi mereka iri sama orang kaya bukan karena mereka banyak harta, tapi karena mereka banyak pahala. Begitu ya. Lebih banyak pahalanya menurut mereka. Kenapa? Yusalluna kama nusalli. Kenapa mereka sholat sebagaimana kami sholat? Kalau kami dapat pahala karena sholat, mereka juga dapat pahala karena sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Tapi yang dapat mereka lakukan, kami tidak dapat lakukan adalah mereka dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka, begitu ya. Ya tentu orang yang tidak punya harta tidak banyak bersedekah. Qala, maka Rasulullah mengatakan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi. Rasulullah tidak lantas kemudian ya sudah, enggak bilang begitu. Rasulullah bilang, awalaisa, bukankah qad ja'alallahu lakum, Allah telah menjadikan untuk kalian ma tasaddaquna bihi, sesuatu yang kalian dapat bersedekah dengannya. Jadi kalau kalian merasa tidak dapat bersedekah hanya karena kalian nggak punya harta atau sedikit hartanya, ya boleh kita katakan jangan berkecil hati. Kalian masih bisa bersedekah. Dibaca lagi, inna bikulli tasbihatin sedekah. Sungguhnya setiap tasbih sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah, setiap takbir sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah, setiap tahmid sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah, wa amrun bil ma'ruf sedekah, wa nahyun an munkar sedekah. Ya, setiap tahlil la ilaha illallah sedekah, amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah. Bahkan ya,
Rasulullah katakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ya, ini si Ojan kadang-kadang belum nyampe ini. Dan ketika kalian berjima itu sedekah. Ya, jadi bayangkan sampai dalam hal seperti itu, sampai para sahabat heran. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu, apakah seseorang menyalurkan syahwatnya? Apakah jika di antara kami menyalurkan syahwatnya, wa yakunu lahu fiha ajr, ya, lalu dia dapat pahala, ya, jadi ada sesuatu yang menimbulkan tanya. Kalau orang tasbih kan dia ya kasarnya berzikir, dia juga harus melawan syahwatnya kan. Ya, kalau dia misalnya bertasbih dan seterusnya amar ma'ruf nahi munkar kan berat itu kan. Kalau maaf berjima itu kan orang senang. Ya, kok ada pahalanya juga? Qala kata Rasulullah, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Ara'aitum, bukankah law wada'aha, seandainya dia salurkan, dia letakkan, maksudnya dia salurkan syahwatnya fi haramin, di jalan yang haram, akana alaihi wizrun, bukankah itu akan menyebabkan dosa untuknya? Ya, orang syahwatnya disalurkan ke jalan yang haram, zina, naudzubillah misalnya, ya, bukankah dia berdosa? Maka Rasulullah jawab langsung, fakadzalika idza wada'aha fil halal, kana lahu ajrun. Nah, kalau sesuatu yang jika disalurkan dia berdosa, disalurkan di jalan yang haram dia berdosa, maka logikanya adalah atau pemahamannya adalah jika disalurkan di jalan yang halal maka dia berpahala. Rawahu Muslim. Ya, rawahu Muslim. Jadi hadis-hadis ini dengan gamblang ya, menjelaskan pada kita tentang beragamnya jalan-jalan kebaikan yang dapat kita lakukan. Sedekah, jangan orang hanya berpikir harus dengan harta. Dia bisa bersedekah dengan ucapan yang baik, menolong orang, ya, bahkan dalam hadis-hadis yang lain juga banyak ya. Dalam hadis lain juga misal riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan jangan sepelekan perbuatan baik walau sekedar apa? Walau antal ko akhaka biwajhin thalik, walau sekedar kamu berjumpa dengan saudaramu dengan wajah berseri. Jadi jangan diremehkan nih, kita ketemu teman pagi-pagi, "Hai, apa kabar? Assalamualaikum, apa kabar?" Lalu kita ketemu senyum, kita ketemu tadi Ojan, ketemu saya senyum misalnya. Itu jangan diremehkan, bukan sebagai kebaikan, itu kebaikan. Coba kalau ketika ketemu teman dia merengut, manyun, diam saja, kan tentu menimbulkan suasana yang tidak nyaman. Ya. Nah, tentu saja ini memberikan pemahaman secara umum, tidak hanya terbatas dengan apa yang disampaikan dalam hadis ini, tapi kaidah secara umum adalah bahwa jalan-jalan kebaikan itu sangatlah banyak, ya, dan tidak harus dilihat dari besarnya. Walau perkara-perkara sepele tadi, sekedar kita bertemu teman dengan wajah berseri, sekedar misalnya ada sampah yang kemudian kita singkirkan, itu dalam bahasa hadis namanya imatatul adza anit thoriq. Ya, sekedar kita menolong teman kita, katakan dia butuh apa, kita bantu, tolong dong kirimin saya misalnya nomor telepon ini, mungkin kita sibuk dikit, kita kirimin, dia butuh, itu sederhana. Ya, itu sederhana. Artinya bagaimana kita dituntut dalam hidup ini untuk selalu mengisi dan melaksanakan peluang-peluang kebaikan yang ada di hadapan kita. Ya, jangan sampai kebalikannya, potensi kita yang kita miliki, waktu kita yang kita miliki, kita isi atau kita gunakan di jalan-jalan yang buruk dalam perkara-perkara yang diharamkan. Ya, karena itu artinya ya tentu saja kita tidak memanfaatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk perkara-perkara yang baik. Ya, maka ini juga memberikan pemahaman kepada kita sekalian untuk
jangan hanya merasa membatasi diri kebaikan itu, misalnya maaf sholat saja, zikir saja, baca Al-Quran saja. Tidak, ya. Jalan kebaikan itu banyak, khususnya yang terkait dalam kehidupan sosial di tengah masyarakat. Itu sesungguhnya sangat banyak sekali. Ya. Nah, jadilah kita orang yang positif dalam amal kita, ya, positif dalam sikap dan perilaku kita, ya. Dan inilah yang akan membuat kualitas iman kita akan semakin tampak dan terlihat. Ya. Bukan hanya iman, bukan hanya urusan pribadi, tapi bagaimana iman kita ini terpancar dalam kehidupan kita yang positif, yang produktif, begitu ya, yang selalu memberikan nilai-nilai kebaikan. Ya, sehingga orang melihat, oh begitulah orang beriman. Jangan sampai kesannya sebaliknya. Ya, ini yang kadang-kadang tidak jarang terjadi, keimanan atau nilai keimanan atau figur keimanan ya sering ya menjadi kabur atau rusak ketika ada orang beriman. Memang sih dia sholat, dia ngaji, tapi sikap hidupnya tidak menggambarkan nilai keimanan. Ya, misalnya hidupnya ternyata tidak produktif, nganggur lah misalnya, nggak ada kegiatan positif. Kemudian di tengah masyarakat pun tidak ada langkah-langkah atau perbuatan-perbuatan kebaikan yang kebaikannya dirasakan oleh masyarakat. Ya, ini sesuatu yang harusnya dihindari, atau bahkan sebaliknya, dia justru melakukan amal perbuatan yang destruktif, yang merusak, sehingga di sisi lain merusak gambaran atau citra orang-orang yang beriman. Ya, maka orang beriman sekali lagi kita katakan bukan hanya dia baik dari sisi ritual ibadahnya, tapi juga dia baik dari segi hal, dari berbagai macam hal, ya. Perbuatannya, ucapannya, tindak tanduknya di tengah masyarakat. Sahabat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan banyaknya atau beragamnya jalan-jalan kebaikan ini tentu menuntut kita untuk pertama memiliki orientasi kehidupan. Artinya hidup kita ini memang adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Maka ketika kita merasa bahwa hidup kita ini adalah merupakan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan, maka kita tentu akan berusaha untuk bagaimana setiap sisi dan bagian kehidupan kita menjadi positif. Ya. Ibarat orang yang bekerja ya, dengan katakan tekanan kerja yang tinggi, dia nggak akan menyia-nyiakan waktu begitu saja untuk berleha-leha dan semacamnya. Kenapa? Karena setiap waktunya itu dianggap ya sebagai sesuatu yang mahal, yang berharga. Hidup ini juga begitu. Ya, hidup ini kata Allah Subhanahu wa taala, afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Ya, apakah kalian kira kami ciptakan kalian abath? Abath itu apa? Main-main, iseng? Tidak. Ya. Tidak. Ya, kehidupan ini Allah ciptakan bukan untuk main-main, bukan untuk iseng, tapi untuk sesuatu yang tentu saja Allah ridhoi, yaitu ibadah. Dan ibadah ini sudah dijelaskan dalam banyak hal, banyak jalannya, banyak caranya. Maka bagaimana kemudian orientasi seperti ini ya, harus terus kita bangun agar kita berupaya bahwa setiap sisi kehidupan kita, baik di rumah, di tengah masyarakat, di kantor, di sekolah, di jalan, sedapat mungkin ya, di sana kita lakukan kebaikan minimal sekali ya. Dalam satu hadis Rasulullah katakan minimal sekali kita cegah diri kita dari perbuatan keburukan. Ya, itu minimal sekali. Jangan sampai kemudian di satu sisi kita mudah beramal, di sisi lain kita mudah melakukan keburukan. Kemudian perkara yang juga hendaknya kita perhatikan adalah bagus kalau kita punya program, atau bahkan kalau bisa terikat dengan satu kegiatan yang akhirnya menuntut kita untuk mengoptimalkan setiap potensi kita.
Jadi yang saya maksud gini, kalau seandainya kita hanya mengandalkan, oh kita yang penting banyak kebaikan. Iya, cuma kadang-kadang manusia ya, kalau nggak punya program yang mengikat dia, itu biasanya ya dia semaunya. Ya, tidur apa, kalau dia mau baik ya baik. Tapi kalau kita punya program, oh kita ikut katakanlah organisasi remaja masjid. Oh, berarti setiap hari ini kita harus ini. Besok kita rapat. Oh kita lagi ada kepanitiaan ini, maka kita rapat. Itu berarti semuanya adalah langkah-langkah kebaikan. Maka bagus kalau kita libatkan diri kita ya, dalam program-program kebaikan yang sedikit banyak mengikat kita. Dia ikut latihan bela diri misalnya. Ya berarti kan dia harus ada jadwal-jadwal latihan yang mengikat. Dia punya kegiatan misalnya membantu kaum duafa, ya ikut lembaga-lembaga sosial, berarti dia terlibat di sana. Jadi insya Allah banyak di tengah kita berbagai macam program yang dapat kita ikuti. Ya, bahkan bisa jadi lebih dari 1 dan 2 program di tengah masyarakat kita mungkin ikut, katakanlah bagi kaum ibu ikut kelompok ibu-ibu yang misalnya belajar masak misalnya, belajar jahit, itu kan positif. Ya, nanti kalau dia bisa ngajarin orang, ya, dia bisa membimbing orang, itu positif. Bahkan tengah masyarakat ada teman-teman yang misalnya jadi bank sampah begitu ya, bagi masyarakat yang mau buang sampah di sini nanti dikelola, itu luar biasa. Itu kebaikan yang sangat banyak. Maka terus cari kita, saya maunya di mana nih, atau sesuai dengan kesenangan kita, kapasitas kita dan seterusnya agar kita terus terdorong dan tertarik untuk ikut ya, atau untuk mengisi waktu-waktu kita dalam program-program kebaikan banyak sekali. Maka memang ya kalau boleh kita katakan ya ini mungkin muhasabah atau nasihat buat kita semua. Kalau ada orang duduk seharian ya di warung segala macam ngobrol, padahal kalau seandainya katakanlah nggak usah jauh-jauh, dia ke masjid saja, ya dia bersihkan masjid dan lain sebagainya, itu sudah kebaikan yang sangat luar biasa. Makanya yang kita inginkan di sini adalah libatkan diri kita. Jadi jangan pasif, tapi kita aktif. Libatkan diri kita dalam program-program kebaikan, baik yang sifatnya individu atau sifatnya kolektif, ya, agar kita merasa termotivasi, terdorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Kemudian perkara lain lagi juga yang dapat mengundang kita dan mendorong kita untuk melakukan beragam kebaikan, ya, adalah melihat diri kita. Ya. Kita ini senang nggak kalau ada orang berbuat baik sama kita? Pasti senang. Atau paling tidak kita senang nggak kalau melihat orang berbuat baik? Senang. Ya, coba kalau Anda perhatikan misalnya ada satu orang, ya maaf, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, ya, ada wanita lewat diledek, digoda dan lain sebagainya, dengan sekelompok orang yang sibuk kerja bakti, bersihin got segala macam. Kira-kira mana yang membuat kita lebih senang? Yang kerja bakti, bersihin got segala macam. Ketika ada remaja yang kesana kemari nggak karuan, kemudian ada remaja yang di sana sedang hafal Quran, pasti kita akan senang yang hafal Quran. Atau ketika ada orang yang sama kita tak peduli, ada satu lagi sangat peduli, pasti kita senang dengan orang yang peduli sama kita. Nah, perkara ini sangat fitrah sekali. Artinya, kenapa kita tidak menempatkan diri kita sebagaimana kita senang melihat orang-orang yang kita senang? Kalau kita senang melihat orang-orang yang produktif, yang positif, maka ya jadilah kita orang seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, karena memang begitulah nyatanya kehidupan yang menjadi fitrah bagi diri manusia. Ya. Jadi tempatkan diri kita pada posisi di mana kita senang ketika kita melihat orang tertentu, ya, sehingga kita melakukan apa yang sekiranya juga orang senang kepada kita, ya, kepada kita. Kemudian sahabat Yatim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita juga terdorong dan termotivasi, ya, untuk melakukan beragam kebaikan, jalan kebaikan, ya tentu saja juga kita harus menyadari sepenuhnya efek dampak dari sikap-sikap buruk, ya, dalam kehidupan ini.
Ya, sikap-sikap buruk, apakah mengganggu orang, apakah hidup yang tidak bersahabat, begitu ya, atau membuang-buang waktu dan seterusnya. Ya, efek dan sikap buruknya sangat tampak dan sangat jelas. Dan langkah yang sangat efektif untuk menutup celah tersebut atau paling tidak memperkecil peluangnya adalah menyibukkan diri kita dengan jalan kebaikan. Ya, paham nggak? Jadi artinya orang kalau sibuk dengan kebaikan, ya, dia biasanya akan terhindar dari peluang ajakan godaan keburukan. Ya sederhana lah ya, kita di sini, ya, misalnya ngisi kajian, udah kita jadwal. Setidaknya semasa dari sejak awal kita mengaji ini buka kaji sampai nanti setidaknya katakan untuk 1 jam 1,5 jam ke depan kita sudah terhindar tuh, ya setidaknya dari adanya peluang keburukan atau sesuatu yang nggak bermanfaat lah. Coba Ojan kalau nggak sekarang nggak di sini kira-kira ngapain? Paling tidak ya kalau katakan nggak ada program gitu, nggak ada kegiatan. Paling banter tidur lah. Kalau tidur masih mending. Ya, tapi kalau yang lain-lain chatting sama siapa gitu, goda-goda segala macam mungkin. Artinya peluang keburukan itu ada. Artinya ketika kita isi satu sisi kehidupan kita dengan kebaikan, itu dengan sendirinya menutup celah dan peluang keburukan. Makanya ungkapan seorang ulama, siapa yang menyibukkan dirinya dengan kebaikan, siapa yang dirinya tidak disibukkan dengan kebaikan, maka dia akan disibukkan oleh keburukan. Karena memang itu saja pilihannya. Jadi kalau kita kosong dari agenda-agenda keburukan, kalau kita kosong dari agenda-agenda kebaikan, program-program yang bermanfaat, itu akan menjadi celah, menjadi peluang, tawaran-tawaran keburukan itu masuk. Ya, orang nganggur misalnya nggak ada program hari Minggu, hari Ahad, nggak ada kegiatan. Ya bisa saja dengan ringan, ada temennya kita ke sana yuk, misalnya ke mall yuk. Nah, di mall udah macam-macam nanti kan. Ya, coba kalau misalnya hari Ahad jadwal kita ada kajian. Ya, misalnya kalau sekarang di Masjid UI, saya hari Ahad ada kajian, berarti dari pagi dia udah harus siap-siap, ya, berkemas-kemas, itu sudah baik semua. Dia naik kendaraan, dia naik mobil, kemudian sampai masjid, itu saja mungkin butuh waktu 1-2 jam, katakanlah. Ya, sampai dengar kajian 2 jam misalnya, udah. Kemudian pulang lagi, itu semua dia sudah menutup celah-celah keburukan. Maka waktu 4 jam itu kalau tidak dia isi dengan program kebaikan tadi, celah peluang keburukannya akan terbuka. Ya, jadi cara yang sangat efektif untuk menutup celah-celah peluang keburukan ini ya tadi, sibukkan diri kita dengan kebaikan. Maka penting khususnya bagi para remaja, bagi adik-adik kita atau anak-anak kita yang memang kadang banyak waktu luang. Ya, kalau mereka sibukkan, dia sibuk les, sibuk bimbel, sibuk belajar, sibuk kegiatan rohis, sibuk kegiatan remaja, maka insya Allah sedikit banyak akan mengurangi tawaran atau celah-celah keburukan. Tapi kalau udah habis sekolah ngapain kegiatannya? Sudah diam di rumah atau apa begitu. Tidak ada keterikatan dengan program tertentu, itu sangat rawan sekali. Ya, sangat rawan sekali. Ada temannya datang, ayo kita ke sana yuk. Oh iya dah yuk, karena memang nggak ada kerjaan kan, atau nggak ada kegiatan. Tapi kalau ayo kita ke sana, aduh maaf saya jam segini ada les. Oh maaf jam segini saya udah biasanya ya, katakan ngantar ibu misalnya. Itu kan semua kebaikan. Jadi sesungguhnya ini merupakan satu ajaran dalam Islam yang harusnya menjadi gaya hidup kita, bahwa sebagai seorang muslim kita ini harus penuh dengan agenda kebaikan. Kalau perlu memang hari ini kita udah terjadwal atau paling nggak terbayang saya mau ngapain aja, itu juga penting. Itu salah satu cara juga untuk kita
terbiasa dengan program kebaikan. Ya, hari ini saya mau ngapain saja, ya kuliah, oke, habis kuliah nanti ngapain, kemana? Ke perpustakaan, ya, atau mengunjungi teman yang sakit, begitu ya. Nah, sampai sore, nanti sore saya mau pulang ngeriska, gitu ya, nyuci baju, kayak gitu disebutkan jelas programnya, sudah. Nanti ketika sudah malam menjelang tidur, baru kita lihat lagi tadi apa saja yang sudah kita lakukan. Bagus kalau kita muhasabah, ya Allah, tadi ternyata banyak waktu saya terbuang percuma, atau bahkan sampai pada taraf katakan ghibah, ya, katakan melakukan hal-hal yang tak terpuji. Nah, itu patut kita evaluasi. Tapi kalau hal-hal yang baik, kita bersyukur, ya. Wa man wajada khairan fal yahmadillah. Siapa yang mendapatkan kebaikan pada dirinya, hendaknya dia bersyukur kepada Allah. Siapa yang, kata Rasulullah, kata apa namanya, siapa yang mendapatkan selain dari itu, fala yalumanna illa nafsah. Jangan ada yang dia kecam kecuali dirinya. Ya, kecuali dirinya. Jadi itu kira-kira yang sekiranya dapat membantu kita, ya, untuk selalu mengisi kehidupan kita dengan agenda-agenda positif. Jadi orientasi yang baik, ya, kemudian libatkan diri kita dengan program-program positif yang baik, ya. Ini juga tentu pada gilirannya membutuhkan milieu pergaulan, lingkungan yang baik. Kemudian juga tempatkan diri kita pada posisi di mana kita senang melihat orang seperti itu. Kita senang kebaikan pasti. Fitrah manusia senang dengan kebaikan. Jadi kalau kita senang melihat orang dengan kebaikan, mestinya harusnya kita senang juga pada diri kita hal itu terjadi. Dan kemudian perkara lain juga yang dapat mendorong kita untuk selalu berbuat baik adalah karena itu cara yang efektif bagi kita untuk menghindari dari keburukan. Ya. Dan kita tentu paham betapa dampak dan akibat perbuatan buruk yang akan dirasakan dan dialami oleh seseorang. Fakta sudah tidak terhitung bagaimana keburukan-keburukan tersebut akan berakibat buruk bagi seseorang. Maka kesadaran itu harus menumbuhkan dorongan bagi kita bahwa kita harus meninggalkan itu. Nah, masalahnya nggak sederhana. Oh, saya ninggal ini, ninggal itu, nggak sederhana. Kalau ngomong gampang. Kalau ngomong gampang. Oh, itu keburukan saya nggak. Tapi faktanya ketika orang ditawarkan, digoda misalnya, itu nggak gampang. Akan tapi ketika dia sibuk dengan kebaikan, itu sudah merupakan cara efektif, ya, untuk menolak dan menghindari tawaran keburukan. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat iDream yang dirahmati Allah, boleh jadi orang akan berpikiran dengan pandangan bahwa jalan kebaikan itu beragam dan kita harus menyibukkan diri dengan jalan-jalan kebaikan. Mungkin orang akan berpendapat bahwa hidup ini jadi terasa serius begitu, ya, berat, tidak ada rehatnya, tidak ada santainya. Tidak, tentu tidak demikian pemahamannya. Ya, pemahamannya bukan berarti kita hidup menjadi sangat rigid begitu, kaku, tidak. Bukan itu pemahamannya. Tetap saja suasana rehat, ya, mungkin juga canda, mungkin juga selingan, itu tidak mengapa. Ya, itu perkara pertama. Yang kedua, asal tadi tidak mendominasi, ya, tidak mendominasi, mengambil waktu yang berlebihan. Yang kedua, justru kita harus merubah mindset kita, ya, bahwa kesenangan, kegembiraan tidak harus terwujud dengan suasana santai, kemudian menghabiskan waktu berjam-jam dan lain sebagainya. Banyak orang yang, ya, istilahnya sekarang itu me time, atau waktu khusus, waktu kita pengen bersenang-senang, ya. Seakan-akan kalau orang sibuk dengan kegiatan kebaikan nggak senang, ya. Padahal tinggal dia rubah mindsetnya, ya. Saya senang kalau misalnya ikut ngaji, kayaknya enak begitu, ya. Saya senang kalau bisa membantu orang. Ya, jadi kesenangan hati itu harusnya
dicoba ya dibentuk dalam perkara-perkara positif. Ya. Perkara-perkara positif. Jangan kemudian selalu diartikan yang namanya kesenangan, kebahagiaan itu kalau dia bersantai-santai, kalau dia seakan-akan bebas dari segala macam bentuk ikatan tertentu, batasan tertentu, ya kalau dia mau ngapain aja boleh, itu senang artinya. Padahal belum tentu juga senang. Ya, banyak hal-hal yang kemudian menimbulkan kesedihan di balik itu. Ya, artinya justru kesenangan kita justru ketika kita capek dalam selesai satu program, selesai satu kegiatan. Itulah kesenangan kita. Kesenangan kita justru ketika kita berhasil membantu orang. Jadikan kesenangan kita seperti itu. Dan justru itulah kesenangan yang hakiki, kesenangan yang sebenarnya. Ya, ketika kita dapat melaksanakan perkara-perkara positif. Jadi jangan lalu diartikan itu sebagai sesuatu yang akhirnya mengekang hidup kita, membuat hidup kita menjadi tidak indah lagi dan lain sebagainya. Ya, justru disitulah kesenangan. Kesenangan ketika kita ikut program ini, kita ikut program itu, karena insya Allah di sana banyak Allah berikan kebaikan-kebaikan yang tidak kita dapatkan ketika kita meninggalkan program-program kebaikan. Ya. Jadi ini kan tinggal masalah mindset saja. Ya, ada orang karena hobi ya nonton bola, padahal kan capek sebenarnya. Ngeluarin duit, dia antri, dia diri, gitu ya. Kenapa senang ya? Karena mindsetnya udah terbentuk. Ya. Artinya kenapa tidak kita arahkan kesenangan kita, misalnya tadi ya, bikin program ini, bikin program itu, ikut ini, ikut itu, kita senang. Ya. Nikmati kebaikan-kebaikan tersebut sebagai sebuah kesenangan. Yang tentu saja kita harapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit tambahan yang. Baik. Lalu tadi tambahan dari Ustaz Abdul Haidir terkait materi kita hari ini, dan sekarang kita akan masuk ke sesi pertanyaan ya Ustaz ya. Ya. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, Ustaz, ini bagaimana dengan kegiatan atau kita yang telah sibuk dengan kegiatan tapi malah lupa akan ibadah. Misalnya kita sibuk untuk kerja sosial misalnya, tapi melewati waktu sholat atau mengakhirkan waktu sholat, itu gimana Ustaz? Ya, ini memang perkara yang harus kita pahami secara proporsional ya. Jadi bahasan ini tujuannya adalah untuk jangan sampai orang hanya melihat kebaikan pada hal-hal tertentu, cuma sholat saja, cuma ngaji saja dan lain sebagainya. Bukan berarti kita anggap itu bukan kebaikan, tapi justru itu kebaikan yang utama. Ya, tapi jangan kemudian hanya membatasi pada perkara-perkara tersebut. Artinya perkara yang lain pun masih banyak peluang kebaikan. Ya, ya. Perkara yang lain masih banyak peluang kebaikan. Tapi jangan dibalik. Ya. Sibuk dengan perkara-perkara yang lain, kemudian melupakan perkara asalnya, yaitu perkara-perkara yang wajib, yang prinsip, ya, kemudian kita abaikan. Itu berarti namanya, kalau seperti yang pernah kita ungkapkan, itu namanya magrur. Ya, ada ungkapan man syaghalahu man syaghalahul fard anin nawafil fahuwa ma'dzur. Siapa yang disebutkan dengan perbuatan fardu sehingga melupakan yang sunnah, maka dia ma'dzur. Ma'dzur itu artinya dapat toleran. Nggak apa, orang sibuk perkara wajib, perkara sunnahnya dia tinggalkan, atau dia tidak sempat, itu nggak apa, masih toleran. Sibuk misalnya menuntut ilmu, dia katakan karena sibuknya dia belum sempat lah, misalnya katakan bersilaturahim dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau kebalikannya, man syaghalahun nawafil anil fard fahuwa magrur. Ya. Siapa yang disibukkan oleh perkara sunnah dari perbuatan fardu, gara-gara melaksanakan sunnah, dia meninggalkan yang wajib. Itu namanya apa? Magrur, terpedaya. Jadi jangan sampai tentu saja kesibukan-kesibukan kita khususnya dalam agenda-agenda sosial melupakan kita dari perkara yang
fardu, perkara yang wajib, sholat dan lain sebagainya, atau mengantarkan kita pada perbuatan yang haram dan munkar. Jadi ini bukan untuk dibenturkan, tapi justru untuk saling melengkapi dan menguatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan dengan hubungan-hubungan sosial kita yang baik. Begitu ya. Atau ibadah-ibadah kita yang wajib, yang fardu juga jangan sampai kita batasi hanya itu saja. Banyak hal-hal yang sangat sunnah, yang sangat sederhana dan ringan, tapi itu kebaikan. Tadi sebagai Rasulullah katakan, tasbih sodako, takbir sodako, tahlil sodako, itu kan ringan sekali. Itu kan ringan sekali, dapat kita baca kapan saja, di mana saja. Ya, jangan sampai, oh saya mau udah sholat, udah selesai saja. Tidak. Ya, maka tambah dengan perkara-perkara sunnah. Zakat wajib, ya, tapi juga jangan hanya merasa, oh saya udah zakat, sodakonya kan masih ada. Masih banyak. Jadi ini bukan untuk menjadi alasan begitu. Oh saya sibuk bantu orang lalu dia nggak sholat misalnya. Nah, itu tetap dalam Islam memang harus utuh pemahamannya. Ya, jangan sampai mengandalkan, oh saya sih mudah-mudahan dosa saya diampuni karena nggak sholat, karena saya suka bantu orang misalnya. Itu dalam Islam tidak diterima hal seperti itu. Wallahu a'lam. Insyaallah. Itu ya. Jadi intinya jangan, tidak bisa ya Ustaz ya. Iya. Tidak bisa melupakan perkara-perkara prinsip yang wajib. Oke. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada case nih Ustaz. Ini Ustaz, gimana misalnya ketika seorang mahasiswa ini telah memilih jurusan ilmu-ilmu keduniaan, nih misalnya teknik gitu Ustaz. Nah, tapi dia melihat di sisi lain teknik ini dalam hal perkara kebaikannya ini kurang. Nah, dia melihat dan dia berkeinginan untuk pindah jurusan ke jurusan agama seperti Quran, hadis atau semacamnya gitu. Nah, ini bagaimana Ustaz? Ya, ini memang sempat terjadilah beberapa figur atau beberapa kasus ya. Tentu juga masalah seperti ini tidak bisa kita mutlak katakan bagus atau buruk. Pertama kita lihat juga dari sisi kecenderungan. Ya, apakah kecenderungan itu dari awal sudah ada atau memang di tengah jalan? Ya, kalau sudah kecenderungan keinginan seorang memang sulit untuk dibatasi. Ya, orang meskipun jurusannya faktor tertentu, tapi ternyata kok dia kecenderungannya yang lain. Bisa jadi. Ya, itu sesuatu yang memang tidak bisa dipungkiri. Ada orang misalnya kuliahnya di kedokteran, tapi ternyata dia lebih asik dengan dunia politik misalnya. Itu kan tidak jarang terjadi. Ada, begitu ya. Ada seperti bisa jadi juga, apalagi masalah kajian-kajian syariah, misalnya dia sudah diterima fakultas teknik, tapi memang kok dia senang dengan kajian syariah misalnya. Lalu akhirnya dia daripada dia di fakultas teknik nggak efektif ya, karena memang nggak sesuai dengan muyulnya, kecenderungannya, ya akhirnya dia mencari kajian-kajian syariah atau kuliah di fakultas syariah ya. Tapi tentu dia harus konsekuen, dalam arti jangan akhirnya ke teknik enggak, ya ke syariah juga tanggung-tanggung gitu. Itu tentu akan menyebabkan potensi yang terbuang percuma. Tapi kalau seandainya sudut pandangnya misalnya, oh di sini fakultas ini saya nggak bisa berdakwah, saya nggak bisa berjihad, saya nggak bisa beramal soleh. Jadi kalau pengen benar-benar dapat amal soleh ya di sana di fakultas syariah. Nah, itu pandangan yang layak diluruskan. Itu bisa masuk juga dalam pembahasan kita bahwa jalan-jalan kebaikan bukan hanya didapat oleh mereka yang mengkaji kajian syariah atau kuliah di fakultas syariah, begitu ya. Jalan kebaikan juga bahkan terbuka luas mereka yang kuliah di fakultas umum, teknik, apakah biologi, apakah sosiologi dan lain sebagainya. Ya, karena pada dasarnya itu semua akan jadi bekal dan modal yang kuat bagi dia untuk beramal soleh. Ya, dia misalnya katakanlah teknik sipil, dia membuat bangunan, arsitek dan konstruksi yang bermanfaat, bangun masjid, bangun jembatan untuk orang dan lain sebagainya. Sepanjang itu semua diniatkan untuk membantu orang, untuk lahan-lahan kebaikan, itu juga lahan kebaikan yang sangat besar. Ya. Dan
bahkan dalam konteks dakwah sekalipun selagi dia mampu membina diri dan seterusnya, dia tidak akan terhalang untuk misalnya jadi seorang dai, seorang ustadz, seorang pembimbing penyuluhan agama dan semacamnya. Kita dapati banyak mereka-mereka yang dari fakultas umum ketika terus membekali diri ternyata tidak menghalangi dirinya untuk tampil ceramah kah atau mengajarkan orang jadi dai sekalipun. Banyak dai-dai kita yang latar belakang pendidikannya umum. Jadi kalau sudut pandangnya adalah di sini di fakultas ini saya nggak dapat pahala misalnya, atau nggak bisa berdakwah, nggak bisa beramal soleh, itu keliru. Ya. Kalau pengen beramal soleh ya di sana fakultas syariah, tidak. Bukan fakultas syariah saja, dimanapun bisa. Tapi kalau soal kecenderungan, kita nggak bisa membatasi seseorang. Dia cenderungnya sudah kayak gitu, mau apa lagi? Masa mau dipaksa? Ya, kan banyak kan juga bukan antara kuliah umum dengan kuliah syariah. Antara kuliah umum pun juga suka begitu kan? Iya. Saya nggak cocok nih kuliah di psikologi misalnya. Saya mau pindah aja yang lain. Itu kan ada, itu nggak bisa dihindari. Tapi kalau pemahamannya adalah, di sini mah kalau bahasa dulu ini mah ilmu orang kafir misalnya, gitu ya. Ini tauhid segala macam ditinggalkan. Lalu dia langsung belajar agama dengan pemahaman disinilah yang kita cuma dapat pahala. Tidak, itu keliru. Itu patut diluruskan. Anda jadi seorang insinyur, Anda jadi seorang dokter, Anda jadi seorang psikolog, itu pun merupakan lahan kebaikan yang sangat besar. Betapa kita sangat butuh sekarang misalnya. Dulu juga tidak jarang terjadi dulu ketika masih awal-awal rame dakwah di kampus, akhirnya banyak mahasiswa yang dari fakultas hukum keluar. Kenapa? Ini hukumnya tauhid segala macam gitu ya. Nggak benar hukumnya ini. Kita mau hukum Islam. Akhirnya dunia hukum didominasi oleh orang-orang yang jauh dari agama atau orang yang tidak punya girah agama. Kita sangat butuh sekarang advokat, lawyer, pengacara, hakim, yang punya integritas agama yang bagus begitu ya. Fakta itu sangat tampak. Sangat tampak. Coba bayangkan jika seandainya pengacara, lawyer kita ternyata orang yang jauh dari agama, apa jadinya. Jadi jadi tinggal kita lihat sudut pandang apa yang diambil ketika mengambil kesimpulan tersebut. Begitu. Wallahu a'lam. Oke, itu ya Ustaz. Permasalahannya di sudut pandang aja Ustaz. Iya. Dan ketika misalnya dia berpikir jalan kebaikan hanya berada di fakultas syariah, itu keliru ya Ustaz. Itu keliru. Di samping juga ya tentu saja dia harus pertimbangkan juga ya faktor lain. Dia katakan diterima di kampus negeri katakan. Itu kan harus sudah menyingkirkan sekian banyak orang kan. Belum lagi ya negeri juga pada umumnya ada subsidi dari pemerintah dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai dia gampang pindah ke sana kemari. Sementara banyak ribuan orang kemarin mengimpi-impikan untuk dapat kursi di fakultas tersebut begitu ya. Sementara dia yang sudah dapat dia tinggalkan begitu saja. Ya, tanpa alasan yang kuat lah. Apalagi saya juga di satu perguruan yang sifatnya ikatan dinas segala macam, di mana dia dapat tunjangan dan seterusnya. Itu juga ada kasus seperti itu. Itu harusnya dipertimbangkan. Dia sudah kuliah di situ dengan segala konsekuensinya, harusnya dia terima. Begitu harus dia terima. Apalagi sudah dapat dari pemerintah dana yang tidak sedikit, begitu ya. Subsidi dari pemerintah. Ya. Kalau saya mau kuliah agama aja, gitu ya. Itu umumnya wallahu alam kadang ada satu pemahaman seperti tadi. Di sini mah nggak dapat pahala saya kuliah begitu ya. Kalau kuliah sana jadi ustadz ntar. Jadi ini masalah spesifikasi, masalah spesialisasi. Spesialisasi. Jadi Anda di situ nanti akan terlibat dalam birokrasi pemerintahan. Kalau Anda bekali diri dengan baik, jadi seorang muslim yang baik, Anda bekerja di birokrat begitu ya, itu sangat besar kebaikannya. Sangat besar kebaikannya. Wallahu a'lam. Jadi kebaikannya ini sangat luas ya Ustaz. Sangat luas. Maka itu bilang kasratu turukil khair. Banyak jalan kebaikan. Gitu ya. Oke, kita tadi udah jelas banget ya. Kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir mungkin. Nih, Ustaz. Ini misalnya ada seorang yang udah mencoba ikut program kebaikan, tetapi malah dia
menambah keburukan. Nah ini contohnya misalnya ada anak-anak rohis SMA gini Ustadz ya. Rohis SMA niat awalnya ingin bergabung di rohis, namun lama-kelamaan malah istilahnya melenceng dan akhirnya suka sama seseorang di rohis tersebut dan akhirnya malah ke arah pacaran. Ini gimana Ustadz? Iya, ya kalau kita lihat semua program kebaikan apapun juga, nggak usah lah rohis ya, sholat aja, sholat saja. Kalau memang kita kurang-kurang jaga, bisa saja akan terjadi peluang-peluang keburukan. Ya, gara-gara kita sholat berjamaah di masjid, ketemu teman gibah misalnya, kan jadi juga akhirnya keburukan. Lalu kemudian nggak bisa kita simpulkan, udahlah besok saya nggak mau sholat di masjid di rumah aja. Kenapa? Sholat di masjid jadi gibah. Ya jadi jangan fokus pada sholatnya harusnya, pada gibahnya. Kalau gitu besok saya sholat ke masjid, saya mau hindari nggak gibah. Kan gitu. Sholatnya tetap jalan, gibahnya ditinggalkan, bukan dibalik. Ya, sholat di masjidnya ditinggalkan. Ya, dengan alasan agar tidak gibah. Ini jelas kesimpulan yang keliru. Jadi apapun juga memang ada walaupun itu program kebaikan, tetap ada sisi-sisi di mana potensi keburukan itu ada. Apa saja? Itu bukan hanya masalah di rohis, di mana saja kita ikut program, katakan relawan, relawan kebaikan, sampai ya bukan kita melecehkan, sampai jihad sekalipun. Ya kan pada zaman Rasulullah ada orang yang ternyata enggak di zaman umat terdahulu, dia berjihad tapi dia malah mencuri hasil ghanimah begitu. Itu kan terjadi. Artinya godaan itu bisa jadi ada atau ada juga pada zaman Rasulullah dia berjihad ternyata dia bunuh diri karena dia nggak kuat menanggung sakit misalnya. Gitu. Nah, ini sesuatu yang mungkin sekali terjadi. Nah, tinggal dicari perkara-perkara tersebut kasusnya, berarti sedapat mungkin dihindari. Ya diingatkan masing-masing satu sama lain, saling menasehati begitu ya, jangan sampai efek-efek keburukan itu ada. Ya kadang juga ada para remaja yang aktif di rohis ya. Kadang terjadi misalnya dia di rohis begitu semangat, di rumahnya nggak mau bantu orang tua misalnya. Nah, itu juga sesuatu yang harus kita perbaiki. Ya sambil berjalan lah ya. Bukan berarti kemudian akhirnya rohis nggak bener lah. Udah nggak usah ikut rohis, gara-gara ikut rohis tuh lihat ada yang sama orang tuanya nggak mau bantu. Nah, itu jadi jangan dibuat stigma yang negatif kepada rohisnya, tapi kepada praktek-praktek yang tidak tepat dan itu bisa diluruskan. Ya, atau juga yang sekarang rame, misalnya ada 1-2 yang dulu pernah aktif di rohis ternyata terlibat dalam kegiatan radikalis misalnya, teroris misalnya. Itu nggak bisa kemudian dikatakan rohis nggak benar itu. Ya, tidak begitu cara pandangnya. Itu ya kasus atau praktek-praktek yang tidak benar. Ya harus diluruskan. Ya, dan ini menunjukkan bahwa memang ya kita manusia. Kita manusia. Beberapa hal yang tidak tepat hendaknya diluruskan, diperbaiki, tapi program kebaikan tersebut tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Ya, tidak boleh berhenti. Ya. Emangnya kalau dia nggak ikut rohis dia terhindar dari, misalnya kalau tadi kasus yang Ojan sampaikan, pacaran misalnya. Terus dia nggak ikut rohis, apakah terhindar juga dari pacaran? Enggak juga. Ya, bisa jadi lebih. Ya, bisa jadi lebih. Begitu ya. Artinya jangan kemudian kalau begitu nggak usah rohis. Baik kalau nggak usah rohis apa yang namanya ente nggak pacaran tuh. Ya. Jadi terus ikut dalam program kebaikan, efek-efek negatif yang terjadi sedapat mungkin dikurangi, diminimalisir, saling menasihati, saling memperbaiki, ya mengevaluasi ini ternyata kurang baik nih yang kayak begini, dievaluasi. Ya. Yang jelas programnya sudah terkenal sebagai program kebaikan. Pendengar iDream yang dimuliakan Allah, bab ini mengingatkan kita akan nilai kehidupan yang harus kita isi dan kita manfaatkan agar jangan sampai apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa waktu, berupa kesehatan, berupa berbagai macam potensi itu jangan sampai disalurkan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan kepada hal-hal yang maksiat dan justru berbahaya bagi diri kita. Maka untuk
menghadapi atau mengatasi hal tersebut, ya, cara yang paling efektif tentu saja adalah menyibukkan diri kita dengan program-program kebaikan. Dan jalan-jalan kebaikan itu sangatlah luas. Baik dari segi jenis pekerjaannya, tempatnya, wujudnya, dan seterusnya. Ya, dia tidak hanya kebaikan atau amal soleh, tidak hanya di masjid, tidak hanya di majelis taklim, ya, tapi dia bahkan bisa di tengah masyarakat, di dalam rumah tangga, ya, bahkan juga dalam katakan pemerintahan, ya, itu semua adalah lahan-lahan kebaikan yang sangat terbentang luas di hadapan kita. Tinggal masalahnya, mau nggak kita memanfaatkan lahan-lahan kebaikan tersebut. Nah, ini butuh orientasi kehidupan yang jelas, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu sedikit kesimpulan yang dapat saya tambahkan. Baik. Syukran Ustaz Ya. terhadap materinya yang telah disampaikan hari ini, dan semoga dapat bermanfaat. Dan juga terima kasih bagi sahabat iDream yang telah mendengarkan kami lewat radio ataupun streaming di www.idreamradio.id. Dan akhirnya saya Fauzan Zuhdi mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.